tahapan penyuluhan sosial. Pada kali ini materi akan disampaikan oleh Bapak Indro. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung ke materi saja. Kepada Pak Indro, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan semangat pagi rekan-rekan semua, dan juga salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, marilah kita panjat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu di webinar ini dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Semoga webinar ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan materi terkait dengan tahapan kegiatan penyuluhan sosial. Dan materi ini merupakan kelanjutan dari materi yang sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Bu Rini. Dan mohon izin Bu Rini, saya menindaklanjuti apa yang ditugaskan Bu Rini ke saya seperti itu. Silakan Pak Indro. Ya, mantap. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, pada intinya mungkin materi sebenarnya hanya sedikit, tapi dalam kesempatan yang baik ini kami akan sharing dengan rekan-rekan semua, karena kita semua adalah penyuluh sosial, di mana kami yakin teman-teman semua juga sudah pakarnya ya kalau melakukan kegiatan penyuluhan sosial. Di samping itu, dalam kesempatan yang baik ini kami akan sharing pengalaman dan juga mungkin saling testimoni aja ya. Mungkin yang saya sampaikan nanti pengalaman saya, bagaimana melaksanakan penyuluhan sosial itu, dan seterusnya. Pada intinya, mungkin nanti semoga aja dapat jadi gambaran rekan-rekan semua, dan jadi motivasi khususnya diri saya dan rekan-rekan semua seperti itu. Bapak-Ibu sekalian saya hormati, kita semua adalah penyuluh sosial. Dan kebetulan kalau saya pribadi, saya sampaikan kepada Bapak sekalian bahwa saya penyuluh sosial yang ditempatkan di Pusdiklat Pemprov, di mana kami merupakan penyuluh sosial yang kemarin penyetaraan. Sebelumnya saya di Puspensos, kebetulan kami koordinator dalam bidang analis kebutuhan dan sarana penyuluhan sosial. Dan sebelumnya sempat juga kami jadi Kabak OH di Pusdiklat Bansos. Dan alhamdulillah saat ini saya ditempatkan di Pusdiklat Pemprov, sehingga kami bisa saling menginformasikan pengalaman kita kepada Bapak sekalian, khususnya teman-teman yang menjadi penyuluh sosial, baik yang di sentra terpadu maupun di balai-balai. Tadi saya lihat ada Mas Bukoh. Selamat pagi Mas Bukoh. Semoga sehat selalu dari Papua. Teman lama saya Mas Bukoh. Bapak sekalian, kegiatan penyuluhan sosial itu mungkin gambaran kami. Tolong slide-nya digeser Mbak, slide-nya. Jadi kami gambarkan dulu ini posisi kita di Pusdiklat Pemprov sesuai dengan Permensos nomor 1 tahun 2022 tentang SOTK Kementerian Sosial, di mana Pusdiklat Pemprov yang dulu adalah Pusdiklat sekarang menjadi Pusdiklat Pemprov karena tergabung ada TUSI dari Pusbangprov maupun dari Puspensos. Sehingga saat ini ada 4 TUSI yang harus diemban. Yang pertama terkait dengan pembuatan kebijakan kediklatan, kemudian yang kedua melaksanakan kegiatan kediklatan maupun pengembangan profesi, yang ketiga terkait dengan pelaksanaan penyuluhan sosial, dan yang terakhir monitoring dan
ketatausahaan. Nah, penyuluhan sosial di sini ada di TUSI nomor 3. Namun Bapak Ibu sekalian, faktanya untuk saat ini di tahun 2022 ini kita belum ada kegiatan yang teranggarkan di Puji Pemprov, sehingga kita belum berkiprah ya. Memang kalau tahun-tahun sebelumnya waktu di Puspensos kita sebagai satker memang fokus di penyuluhan sosial, sehingga ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan rutin. Ada juga kita bentuk Pensosmas dan sebagainya. Tapi untuk tahun ini khusus di Pusdiklat Pemprov yang sementara ini sudah ada tusinya terkait dengan sosial, tapi kita belum ada kegiatan yang dianggarkan. Semoga tahun depan nanti sudah bisa teranggarkan. Kemudian yang kedua, jangan digeser dulu Pak, jangan digeser. Yang kedua, ini ada menurut saya dari pengalaman saya bahwa melaksanakan penyuluhan sosial itu gampang-gampang susah. Jadi Bapak sekalian, melaksanakan penyuluhan sosial itu gampang-gampang susah. Gampangnya kenapa? Karena penyuluhan sosial bisa dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung ya. Kemudian bisa dilaksanakan kepada individu, kemudian kelompok maupun masyarakat atau massal. Dan kita tidak sadar bahwa aktivitas kita sehari-hari ternyata ada juga sisi penyuluhan sosialnya gitu ya. Misalkan nih, kita ketemu di jalan, lagi jalan ketemu ibu hamil. Kita tanpa nggak sengaja kita memberikan saran kepada mereka, Bu, coba ibu yang rutin ke puskesmas periksakan kandungannya sehingga kandungan bisa sehat, ibu juga sehat seperti itu. Dan itu sebagai contoh kita tidak sadar dan secara tidak langsung kita juga melaksanakan penyuluhan sosial. Artinya penyuluhan sosial itu sangat-sangat gampang dilaksanakan. Kemudian susahnya adalah penyuluhan sosial itu tidak ada yang susah. Jadi semua gampang. Yang penting kita harus selalu positive thinking, berpikir positif. Kalau teman-teman bisa melakukan, kita juga bisa melakukan seperti itu. Jadi intinya penyuluhan sosial itu adalah gampang-gampang susah dan artinya semua bisa dilaksanakan dan kita harus positive thinking. Seperti itu. Lanjut, Mbak. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, ini ada sekelas info. Saya pribadi ya, pada tahun 1995 sudah melaksanakan penyuluhan sosial di desa-desa di Papua. Saat itu kami tugas di Kanwil Depsos di Papua yang waktu itu namanya Irian Jaya, di bagian PBS, penyuluhan dan bimbingan sosial. Dan saat itu pada tahun 95 saya sudah melakukan penyuluhan di desa-desa di pedalaman di masyarakat yang kondisinya susah ditempuh, kadang harus pakai naik kapal, menyusuri pantai. Kemudian juga kita kadang sampai pegunungan yang susah dijangkau seperti itu. Nah, kemudian pernah juga kita melaksanakan penyuluhan sosial di lokalisasi. Pada tahun itu, kebetulan di Papua saat itu memang terkait dengan materi bahaya aid. Saat itu aid lagi marah-marahnya, dan waktu itu yang pertama Jakarta, yang kedua Papua. Nah, tahun 95 saya sudah melaksanakan penyuluhan tentang aid dan bahayanya aid di lokalisasi di Papua. Contohnya, misalkan di Nabire ada namanya Sama Busa seperti itu. Kalau di di Jayapura ada Sentani Turki seperti itu. Jadi saya kira Mas Arut tahu, Mas. Nah, rekan-rekan sekalian, saat itu kami penyuluhan bersama BKKBN, hanya 2 orang aja. Di malam hari kami mutar film. BKKBN dia punya sarana pemutaran film, misbar, sementara saya sebagai penyampai penyuluhnya, sebagai penyampai pesannya. Sebagai contoh, saat kita melakukan penyuluhan di lokalisasi, mereka sangat tertarik sekali. Karena memang kita putar film gitu ya, sambil nanti kita berikan penyuluhan, kita sering penyuluhan.
Nah, mereka sangat antusias. Bahkan ada juga mereka yang selengean gitu ya. Ketika saya tanya tentang bahaya AID, kemudian saya tanya singkatan AID, ada yang teriak nih, aku ingin duitnya saja gitu. Kemudian ada juga yang aku ingin digituin saja dan seterusnya. Ini dia maklum mereka seperti itu ya. Jadi menjawab dengan yang ada di memorinya aja seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika Bapak Ibu sekalian, ketika selesai penyuluhan jam 10 kita harus pulang, itu gangguannya juga di sini nih, seorang penyuluh nih, karena sangat situasional. Pas kita pulang, di antara mereka juga teriak-teriak nih, Bapak silakan mampir Bapak, untuk Bapak gratis seperti itu ya. Nah, kondisi inilah jadi tantangan kita gitu kan. Kita penanganan sosial di lokalisasi dan tidak juga kita tidak ada tantangan, banyak tantangannya. Pada kondisi seperti ini, otomatis kita harus profesional. Kita harus tujuan kita menyelesaikan masalah, jangan buat kita masalah baru ya. Sebagai penyuluh sosial, kita niat adalah membantu dalam penanganan masalah seperti itu. Kemudian pernah penyuluhan sosial di PKSMT, untuk saat ini namanya KAT, komunitas adat terpencil. Kemudian pernah penyuluhan di bencana alam dan sebagainya, di Biak itu di eks korban gempa seperti itu. Kemudian berikutnya tahun 2006 kami di Yogyakarta ditugaskan di Balai Diklat. Kami dengan Peksos, antara penyuluh sosial dengan Peksos berkiprah dalam penanganan bencana. Kita buat LDP di pengungsian Merapi, kemudian pendampingan lansia, bikin LK3 dan sebagainya. Kemudian di lokasi gempa di daerah Bantul, kita bikin PPSLU, Pos Penanganan Sosial Lanjut Usia. Kemudian pendampingan paraplegia adalah orang yang kebetulan kena gempa, mereka patah tulang ya, patah tulang belakang seperti itu. Itu kita dampingi. Kemudian ada TAT. TAT ini semacam hipnoterapi. Kita mengadakan TAT pada masyarakat yang membutuhkan semacam healing crisis seperti itu. Kemudian kita motivasi masyarakat. Nah, ini semua kita ramu dalam laboratorium sosial seperti itu. Bapak sekalian, rekan-rekan sekalian. Nah, sekarang kita kebijakan dari pimpinan kita punya program multi layanan, di mana bagi sentra ya. Mohon izin, bisa didengar? Bisa Pak. Bisa Pak. Bagus Pak, bagus. Baik rekan-rekan sekalian. Yang terakhir, yang ketiga, kebijakan pimpinan ada namanya program multi layanan, di mana di sentra, kemudian di sentra terpadu, bahkan di balai-balai diklat BPB PKS, dan juga di Pujikat Bangpro sendiri sekarang sudah mulai ada instruksi melaksanakan multi layanan. Oleh karenanya di sentra pun ada kegiatan yang selain kegiatan yang rutin dia tangani, katakan ini panti netra atau sentra penanganan netra, tampaknya harus juga melayani atau diinstruksikan untuk ikut berkecimpung dalam kegiatan penanggulangan bencana. Kemudian saat ini yang lagi santer adalah respon kasus. Nah, Bapak sekalian, di Pusdikat dan Profbon yang saat ini pun kita core-nya adalah Kordiklat, kita juga mulai pelan-pelan harus melaksanakan multi layanan. Sebagai contoh, kita juga ada kegiatan respon kasus. Tapi pengemasannya kita tetap kaitkan dengan Kordiklatnya. Artinya kita ingin respon kasus yang sudah selama ini dilaksanakan, bagaimana bisa distandarkan, kemudian dapat ideal, mungkin programnya, mungkin pelaporan dan sebagainya bisa terstandarkan. Nah, di sini tugas dari Pusdikat Bangpro meramu membuat desainnya, dan nanti akan kita
share, kita ini kan kepada para petugasnya seperti itu, sehingga ketika di lapangan mereka dapat melaksanakan respon kasus sesuai dengan standar seperti itu. Karena apa? Kemarin kami sempat juga ke salah satu sentra, ternyata rekan-rekan petugas yang melaksanakan respon kasus pun mereka juga belum dibekali oleh bagaimana sih respon kasus yang benar seperti itu. Jadi mereka masing-masing diperintahkan ke lapangan langsung terjun, dan apapun hasilnya yang penting instruksinya adalah dilaksanakan dengan sampai tuntas seperti itu. Nah, artinya ini apa? Kita semua harus melaksanakan kegiatan multi layanan. Bahkan tempo hari sempat kan dari balai-balai juga membuat semacam kafe-kafe itu ya, kafe yang terkait dengan wirausaha seperti itu. Nah, Bapak sekalian, mungkin perlu saya sampaikan juga untuk di Puskesmas Pemprov pun kegiatan kediklatan pun sekarang mulai menyentuh pada kegiatan wirausaha dan pemberdayaan seperti itu. Jadi tetap bagaimanapun semua terkait dengan kebijakan pimpinan. Lanjut, Mbak. Ini rekan-rekan sebagai yang sampaikan tadi, ini beberapa eviden ya, bukti-bukti kegiatan dari kami sebagai penunjang sosial. Ini kami melaksanakan kegiatan pedalaman di Papua. Ini posisi ada di masyarakat terasing nih, di Alatip, Merauke, di mana kita sebagai seorang penunjang sosial, kita juga harus mendalami budaya yang ada. Ini saya ikut dalam supaya diterima masyarakat, ada namanya upacara KK ini, upacara KK. Kita di coreng dan sebagainya, terus semalaman kita nari dengan mereka, dengan Tifa. Terus mereka juga makan-makan potong babi dan sebagainya itu. Nah, kami mengikutinya dalam rangka mendalami budaya mereka dan sekaligus biar diterima dengan baik oleh mereka. Seperti itu. Kemudian kami juga melakukan penyuluhan di desa-desa contoh seperti ini. Dan pada intinya dimanapun kita melaksanakan tugas, kita harus menjiwai dan melaksanakan dengan baik seperti itu. Lanjut, Mbak. Ini Bapak sekalian, ini penyuluhan di lokasi ex korban gempa di Biak, gempa dan tsunami di Biak. Ini kami melakukan penyuluhan di masyarakat ex korban gempa, dan setelah kami bersama dengan waktu itu urusan korban bencana, kita setelah memberikan penyuluhan, kita memberikan bantuan seng, bahan bangunan rumah PBR seperti itu. Nah, ini ceritanya pas saat saya di sini itu ada gempa lagi nih, ada pas saya jam 3 sore lagi pulang dari lapangan, kita tidur, ada gempa besar, lemari yang dekat saya tidur sampai goyang kesana kemari, goyang kencang sekali. Nah, ini memang kondisi di Papua sering gempa seperti itu. Bahkan Bapak sekalian, saat gempa yang tsunami besar itu ada pakar-pakar dari Jepang, dia mengira Pulau Biak itu udah nggak ada ya, udah tenggelam dengan gempa yang besar itu. Karena apa? Ternyata di Biak itu pulaunya semacam jamur ya. Jadi tengah-tengahnya kecil, di bawahnya, yang di atas besar, sehingga kalau terjadi sesuatu dia tengahnya potong maka dia akan tenggelam seperti itu. Itu dulu orang Jepang udah ngira udah tenggelam seperti itu. Jadi rekan-rekan semua, itu contoh kita melaksanakan kegiatan penyuluhan di ex masyarakat korban bencana gempa bumi dan tsunami. Lanjut, Mbak. Nah, Bapak sekalian, ini kami teruskan ya, kami testimoni dulu, nanti baru kita menginjak ke materi. Saya pikir materinya hanya sedikit, dan nanti Bapak sekalian juga bisa membaca. Saya pikir juga sudah tahu lah terkait hal itu. Nah, Bapak sekalian, ini ketika kami pindah di Jogja, kita ikut, tetap kita berkiprah. Penunjang sosial, kemudian juga Peksos, kita buat kita buat LK3 lembaga konsultasi dan kesehatan keluarga. Kemudian kita berkiprah juga kembali ke korban bencana. Ini gambar ini adalah kita ambil ketika kita melaksanakan kegiatan di lokasi hunian sementara ex korban
erupsi Merapi. Ini dulu ada beberapa tempat, sudah kita ini semua. Nah, kita melaksanakan home visit, kemudian mendampingi lansia, memberikan motivasi mereka untuk mereka tetap dalam kondisi psikologis yang bagus dan sebagainya ya. Ini kita buat senam lansia, kemudian ada teman kami ini Pak Joko Sumarno, dia WI dia melakukan hipnoterapi nih yang di ujung ini dengan ibu ini. Rekan-rekan sekalian, ibu ini adalah ibu yang kebetulan ada 27 orang keluarganya terdampak erupsi Merapi. Saat itu beliau lagi menunaikan ibadah haji sendiri, suaminya nggak ikut, anaknya nggak ikut, terus sebelah rumahnya itu adalah saudaranya semua. Pas dia pulang, terjadi erupsi Merapi, dan kebetulan rumahnya berdekatan dengan Kali Gendol, di mana kali itu adalah jalannya itu Wedus Gembel, yang merupakan lahar panas itu ya di sekitar itu. Nah, pas ibu ini pulang dari haji, sesampai mereka di masjid di Jogja, baru oleh petugas dikasih tahu kalau semua keluarganya udah nggak ada karena erupsi Merapi. Seperti itu. Jadi suaminya, anaknya, dan rumah tetangganya yang kebetulan ada saudaranya, sebanyak itu 27 orang meninggal semua seperti itu. Nah, ini kami dari petugas melaksanakan hipnoterapi, memberikan ketenangan dan pendampingan seperti itu. Lanjut Mbak. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Jadi ada hal penting yang mungkin menurut kami bahwa sebagai penyuluh sosial itu adalah ada keterpanggilan hati, kemudian bekerja dengan ikhlas. Sebagai penyuluh sosial, di mana di situ ada kata-kata sosial, kita harus bekerja dengan keterpanggilan hati gitu. Kalau kita sebagai orang sosial bekerja karena materi, yang di pikiran kita hanya materi, kita tidak cocok sebagai orang penyuluh sosial ya, tidak cocok penyuluh sosial. Sehingga kita harus bekerja dengan keterpanggilan hati, kita harus bekerja dengan ikhlas itu. Kedua, kita profesional. Kita selalu berusaha untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan seperti ini ada webinar, Bapak Ibu sekalian mengikutinya, otomatis ini adalah bagian dari upaya kita untuk berusaha meningkatkan kapasitas dan kemampuan kita. Ada informasi kita peroleh, ada keterampilan kita peroleh, otomatis bila kita terapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, ini jadi bahan untuk masukan kita bertugas gitu ya. Kemudian yang ketiga, hidup penuh makna. Ini hidup penuh makna. Jadi kalau kita melaksanakan tugas atas dasar ikhlas, tidak ada pikiran materi dan sebagainya, nanti materi akan mengikuti kita gitu ya. Pokoknya kita jalan mengalir apa adanya seperti itu. Lanjut Mbak. Kemudian dilanjut Mbak. Nah, terkait 3 hal tadi, ini kami punya pengalaman juga nih. Dari apa yang saya sampaikan tadi, pada tahun 2006, kembali kita sebagai penyuluh sosial, kita bekerja dengan ikhlas dan sebagainya ya, yang sifatnya kemanusiaan. Ternyata Tuhan itu kan beliau maha tahu, maha kaya dan sebagainya. Di luar pikiran kita, ternyata Tuhan telah mengaturnya gitu. Ketika saya melaksanakan kegiatan di lapangan di bencana penanganan korban bencana di Bantul yang korban gempa dengan teman-teman di penyuluh sosial dan Peksos, kita dalam pos pelayanan untuk usia dan sebagainya itu ada di TV di RCTI ada lomba anti hidup penuh makna, rekan-rekan sekalian. Dan saat itulah ya tanpa sengaja kami diminta, saya diminta istri saya untuk bikinlah kirim cerita hidup penuh makna itu 3 lembar aja gitu ya. Saya ceritakan tentang pengalaman saya gitu ya. Nah, ternyata ada 12.500 orang yang kirim cerita hidup penuh makna tentang dirinya gitu. Akhirnya dari 12.500 dipanggillah, ada terseleksi tinggal 16 orang yang terpilih.
Nah, 16 orang terpilih, ada yang profesinya wartawan senior, ada juga yang punya yayasan sosial, kemudian ada juga yang udah tua, jadi dosen, dia didik, punya jadi dosen, kemudian didik anak TK dan sebagainya. Banyak profesi seperti itu yang terkait dengan kegiatan sosial. Ada juga yang ibu-ibu yang dia punya fitness, sudah punya fitness, tapi untuk kegiatan sosial ada juga. Nah, saya terpilih dari 16 orang itu, 16 orang dari 12.500. Akhirnya diseleksi lagi, dari 16 orang tinggal 10 orang. Saat itu kegiatannya, kita karena ini online ya, terkait dengan susu, kami juga diperiksa di rumah sakit Medika tentang tulang kita gitu, tentang tulang kita. Ya alhamdulillah, kebetulan tulangnya baik gitu ya. Nah, dari 16 terseleksi tinggal 10. Dari 10 pada tanggal 26 Desember tahun 2006 itu ada acara di TV di TV di RCTI dengan hostnya Indi Baran, kemudian siapa lagi ya, dengan acaranya penyanyinya Dua Maya, kemudian ada Samson dan sebagainya. Nah, saat itulah dipilih 3 besar untuk menjadi pemenang. Iya, memang benar. Acaranya mirip dengan pemilihan Putri Indonesia. Kita langsung ambil dalam ada pilihan pertanyaan itu, kita ambil kemudian ditanyakan itu. Nah, akhirnya ada event besar banyak sekali. Alhamdulillah saya juara 1 itu sebagai hidup penuh makna. Jadi Andi hidup pertama, kami juara 1. Dan saat itu di tahun 2006, Bapak sekalian, hadiahnya paling besar saat itu. Saat itu hadiah pertama nilainya 350 juta, kemudian pemenang kedua 250 juta, dan pemenang ketiga 150 juta. Seperti itu, tanpa dipotong pajak. Bapak sekalian, ini hanya share pengalaman, tapi intinya bahwa kita sebagai penyuluh, kita harus punya motivasi, punya semangat, dan juga jiwa sosial. Kita nggak usah berpikir macam-macam, kita laksanakan tugas kita, dan nanti semua akan diatur oleh yang maha mengatur, seperti itu. Demikian teman-teman tentang pengalaman saya yang bisa saya share, dan semoga ini jadi motivasi bagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Demikian. Lanjut, Mbak. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita menginjak teori ya, menginjak materi. Materi adalah tahapan penilaian sosial. Jadi terkait materi ini, tujuan pembelajaran adalah pertama kompetensi dasarnya, peserta dapat mengetahui dan memahami tahapan dalam penilaian sosial. Sudah jelas. Kemudian indikator keberhasilannya memiliki kemampuan dan keterampilan melakukan persiapan bahan penilaian sosial. Kemudian memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melakukan penilaian sosial secara individu, kelompok, dan masyarakat. Kemudian memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengaplikasikan bahan penilaian pada media penilaian sosial. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan dalam melakukan evaluasi dan laporan penilaian sosial. Jadi ada 4 indikator keberhasilan. Lanjut, Mbak. Bapak-Ibu sekalian, ini metode pembelajarannya, ada 5 ya. Nah, ini kami buat seperti ini. Pada intinya ini bisa dipraktekkan tidak hanya dalam bentuk online ya. Dalam metode pembelajaran yang sifatnya offline, kita juga mengacu pada 5 hal ini. Pertama, dari sisi penugasan, kemudian ada kuis cepat, kemudian ada presentasi, ada diskusi, dan ada studi kasus atau lembar kerja. Rekan-rekan sekalian, kalau saya pribadi ya, sebenarnya kami lebih suka untuk pertemuan itu secara offline ya, secara langsung, karena kita secara langsung itu bisa melihat audiens kita bisa komunikasi 2 arah, kemudian kita juga bisa saling share pengalaman, dan kita juga tahu bagaimana yang kita sampaikan itu bisa diterima enggak gitu ya. Apakah audiens kita ngantuk dan sebagainya, kita bisa tahu. Tapi kalau kita
online seperti ini, kadang-kadang terpikir di benak saya kok kita semacam ngobrol sendiri dengan laptop seperti itu. Jadi rasanya memang kurang dapat chemistry gitu loh, seperti itu. Lanjut Mbak. Ini ada 3 hal terkait dengan yang materi yang akan kita pelajari. Pertama ada definisi dan fungsi dari penyuluhan sosial, kemudian bagaimana teknik penyuluhan sosial itu, dan kemudian adalah tahapan penyuluhan sosial. Lanjut, Mbak. Ini permainan. Lanjut. Kita bermain tebak gambar dulu. Ya, sebelum mulai belajar. Lanjut, Mbak. Ini apa ini, rekan-rekan? Yang pertama, apa ini? Ada yang tahu nggak? Silakan, mungkin ada komentar. Yang pertama apa ini? Ada gambar. Daun bayam, Pak. Oke, daun bayam. Yang kedua, apa Ibu? Ayam jago. Apa ini? Ayam geprek, Pak. Ayam jago. Ayam jago. Yang pertama tadi, Ibu tadi daun bayam ya, terus ayam jago. Nanti kita lihat apa yang betul. Terus yang kedua apa ini yang ada gambar kucing, Bapak sekalian? Kucing belang. Kucing belang, oke. Lonceng ini, lonceng. Oke, siap. Lanjut yang berikutnya. Penyuluh sosial. Oke, mantap. Terus yang terakhir. Mari belajar. Mari membaca. Oke, mantap. Oke, lanjut, Mbak. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini. Yang pertama adalah daun bayam. Yang benar, Ibu, yang pertama tadi nih. Yang ayam geprek ini kayaknya nih. Salah sekali kalau ayam geprek ya. Daun bayam. Yang kedua, kucing belang. Yang ketiga, penyuluh sosial. Dan yang terakhir, mari kita belajar. Mari belajar. Lanjut, Mbak. Belajar. Nah, ini terkait dengan definisi dan fungsi. Lanjut, Mbak. Rekan-rekan sekalian, apa itu ya penyuluhan sosial? Itu merupakan proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui KIE, komunikasi, informasi, edukasi, baik secara lisan, tulisan, dan peraga, kepada sasaran sehingga muncul pemahaman, kemauan, dan keinginan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kesos. Jadi ada unsur yang dengan adanya KIE, lebih lengkap lagi ada KIME ya, komunikasi, informasi, edukasi, dan juga motivasi. Ada KIME. Ini di mana kita ketika kita melakukan penyuluhan sosial, harapannya adalah yang kita suluh, sasaran kita dia akan merubah perilakunya. Dan sebenarnya Bapak sekalian, untuk merubah perilaku itu kan juga tidak gampang ya, artinya harus perlu beberapa waktu. Ya mungkin ada juga sih kita melakukan penyuluhan sosial sekali, mereka bisa minimal Pak maulah. Syukur-syukur dia bisa berubah perilakunya itu kadang jarang terjadi. Kita perlu waktu beberapa kali penyuluhan pendekatan pada mereka. Kemudian di Permensos nomor 10 tahun 2014, penyuluhan sosial sendiri adalah gerak dasar dan gerak awal dari program-program penyuluhan sosial. Jadi ada bahwa idealnya semua program Kemsos yang turun ke lapangan, yang ada di daerah ataupun dimanapun kegiatan itu dilaksanakan, semestinya harus ada penyuluh sosial dulu yang terjun ke lapangan. Mereka mensosialisasikan, mereka juga memberikan informasi pada masyarakat, edukasi, dan juga lebih lanjut lagi memberikan motivasi. Sehingga harapannya akan terjadi, mereka paham, mereka akan ingin untuk melakukan ataupun melaksanakan program yang ada seperti itu. Harapan kita dari Bina Nasional seperti itu. Nah, kalau di psikologi ada itu yang psikologi behavior, itu juga
terkait dengan perubahan perilaku. Jadi Bapak sekalian, kalau setelah penyuluhan sosial mereka dapat dikatakan berubah perilakunya, itu bisa kita lihat. Contohnya kita berharap dia melakukan kegiatan yang kita harapkan, ya misalkan kita minta mereka membantu gotong royong ketika dilaksanakan roti lahu gitu ya, mereka ikut berpartisipasi. Ada juga yang membantu memberikan makanan dan sebagainya. Kondisi ini sudah terbukti adanya perubahan perilaku dan sudah tampak, sifatnya sudah tampak. Dengan demikian harapan kita saat menyuluh itu sudah dapat dikatakan berhasil. Lanjut Mbak. Lanjut Mbak. Kemudian rekan-rekan sekalian, ada 4 fungsi dari pembinaan sosial. Pertama, preventif, kemudian sportif, kemudian pengembangan, dan yang keempat, kuratif atau rehabilitatif. Jadi yang pertama pencegahan. Ini dimaknai bahwa sebagai salah satu upaya pencegahan untuk meminimalisir timbulnya permasalahan sosial yang baru. Jadi fungsi dan tugas teman-teman ketika memberikan penyuluhan, ketika di suatu daerah ada katakan muncul ada kenakalan anak ya, kenakalan remaja gitu ya. Kita juga berusaha bagaimana segera teratasi, jangan merembet menjadi nanti yang lain ikut-ikut, atau kemudian muncul masalah narkoba dan sebagainya. Itu fungsinya penyuluh sosial sebagai pencegahan, fungsi pencegahan preventif seperti itu. Kemudian yang kedua, pengembangan. Di sini penyuluh sosial ditujukan untuk usaha pengembangan masyarakat. Nah, di sini penyuluh sosial sebagai agent of change, agen perubahan. Ketika dulu di Puskesmas kita punya masyarakat sebagai Pensosmas. Pensosmas merupakan kader-kadernya yang dari desa, satu Pensosmas, mereka adalah agen perubahan. Dan dia punya tugas, dia memberikan membuat sesuatu inovasi sehingga desanya akan lebih maju gitu ya. Ada ide-ide baru, kemudian potensi desa apa yang bisa dikembangkan seperti itu. Kami contohkan ada di daerah Sukabumi, di situ potensi desanya penghasil kopi. Ada Pensosmas desa yang kita bina, mereka mengordinir warga-warga desa, mengumpulkan itu ya, memotivasi masyarakat menanam dengan baik, mengordinir hasilnya. Akhirnya di sana muncul adanya kayak semacam kafe ya, kafe yang kafe kopi, dan juga kopi yang ada yang sudah dikumpulkan ini diproduksi dan dikemas. Akhirnya kopi ini sudah bisa go internasional. Namanya kopi lupa namanya, kopi apa gitu. Itu dari Sukabumi. Itu dulu kami bina seperti itu. Dan intinya itu sebagai contoh bahwa penyuluh sosial punya tugas sebagai fungsi pengembangan seperti itu. Kemudian yang terakhir fungsi kuratif atau rehabilitatif. Di sini kalau teman-teman di sentra, selain Peksos ya, teman-teman juga punya tugas dalam upaya pemecahan masalah. Mungkin harus bercerita dengan Peksos bagaimana masalah seseorang, katakan pas saat respon kasusnya di luar, dan mereka harus dibawa ke sentra, otomatis mungkin teman-teman melakukan pendampingan dan sebagainya ya, memberikan motivasi, healing crisis, trauma healing dan sebagainya. Karena saya lihat ada beberapa respon kasus juga kemarin terkait dengan pemerkosaan anak dan sebagainya, itu juga perlu mereka pendampingan yang intens agar anak juga kondisinya menjadi psikologisnya lebih baik seperti itu. Lanjut, Mbak. Next, Mbak. Lanjut, Mbak. Mbak Nur. Rekan-rekan sampai di sini masih jelas ya? Bapak-Ibu sekalian, masih jelas?
Jelas Pak, jelas bagus. Oke, siap, makasih. Kemudian ini Bapak sekalian ada contoh gambar. Ini ayo telusuri gambar di samping termasuk ke dalam fungsi penyuluhan sosial yang mana gitu ya. Yang pertama ini tadi ada Preventif. Nah, yang ada itu ya. Yang pertama penyuluhan sosial tentang nafsa pada anak sekolah itu termasuk apa Bapak sekalian? Preventif, Pak. Pencegahan. Oke, pencegahan preventif. Kemudian yang kedua, penyuluhan sosial pasca bencana, dukungan psikososial ex korban. Jadi pasca bencana nih, dukungan psikososial termasuk apa nih? Preventif, pengembangan atau kuratif? Kuratif, Pak. Kuratif ya. Iya. Baik, kuratif. Berikutnya, penyuluhan sosial mengenai edukasi terkait daur ulang sampah dan untuk meningkatkan pendapat masyarakat. Pengembangan. Termasuk apa ini? Pengembangan, oke pengembangan. Pengembangan. Dan terakhir, oke pengembangan. Terakhir ini masyarakat apa nih? Berpatungan membeli apa namanya itu ambulan. Itu termasuk apa ini? Penunjang. Sportif ya, penunjang ya. Oke, makasih. Jadi udah jelas nih, Bapak sekalian udah bisa membedakan mana preventif, ada pengembangan maupun kuratif rehabilitatif ya. Selanjutnya kita menginjak materi kedua, metode dan teknik penyuluhan sosial. Lanjut, Pak. Jadi Bapak sekalian nanti agak cepat aja kan karena ini materinya seperti biasa Bapak sekalian sudah lakukan. Metode penyuluhan sosial kita ada dua hal. Yang pertama, kita lihat dari sisi cara penyampaiannya. Di situ ada penyuluhan sosial langsung dan kemudian penyuluhan sosial tidak langsung. Kemudian kita lihat dari sisi sasarannya. Di situ ada penyuluhan sosial individu, kelompok, dan juga massal atau masyarakat ya. Nanti ada dua poin ini. Kita melihat dari sisi caranya maupun sisi sasarannya. Lanjut, Mbak. Kemudian terkait dengan metode penyuluhan sosial berdasarkan penyampaian. Ini tadi caranya nih ya, langsung maupun tidak langsung. Yang langsung ini Bapak sekalian dilakukan langsung bertatap muka dengan baik individu, kelompok maupun massal ya. Kita langsung bertatap muka dengan yang kita suluh. Ini kalau di desa di masyarakat, misalkan Bapak Ibu sekalian melakukan penyuluhan terus bergabung di Posyandu, itu juga kita langsung bertatap muka dengan masyarakat ya. Kemudian kalau kita di sentra, kita punya apa itu namanya jadwal-jadwal bertemu dengan klien kita, mungkin daycare atau apa itu ya, daycare dan sebagainya, itu juga kita bisa melaksanakan penyuluhan yang sifatnya penyuluhan langsung yang tatap muka dengan klien kita. Nah, berikutnya yang tidak langsung. Penyuluhan sosial yang tidak langsung di sini berlawanan dengan yang langsung tadi. Kalau ini kita tidak tatap muka, kita bisa menggunakan sarana gitu ya. Misalnya melalui media elektronik, kemudian media cetak, dan juga kita juga bisa media luar ruang gitu ya, seperti baliho dan sebagainya. Ini juga kita memanfaatkan penyuluhan yang sifatnya tidak langsung. Dan kita lanjut, Mbak. Jadi ada dua, langsung maupun tidak langsung ya, penyuluhan sosial berdasarkan cara penyampaiannya. Lanjut, Mbak. Nah, yang ini yang berdasarkan sasaran ada 3 tadi, yang sifatnya individu, yang sifatnya kelompok maupun yang sifatnya massal. Kalau individu kita bisa langsung ketemu seseorang, katakan sasarannya, misalkan tadi ada klien yang korban kekerasan, misalkan kita bisa langsung ketemu mereka gitu ya. Ada yang ditugaskan tadi respon kasus, ada yang pemerkosaan anak dan sebagainya, itu juga kita bisa ketemu langsung anaknya atau juga
ketemu orang tuanya seperti itu. Kemudian kelompok. Di sini kita bisa memanfaatkan kelompok-kelompok tertentu. Katakan kita ketemu dengan bapak-bapak di pertemuan RT, misalkan itu. Kemudian di ibu-ibu BKK dan sebagainya, itu kita bisa melakukan penyuluhan yang sifatnya kelompok. Kalau di NAPSA, kita juga ada itu per grup itu ya, kelompok mereka yang korban NAPSA yang sudah mendapat pembinaan dan kembali untuk normal, dia bisa testimoni mengajak rekan-rekannya untuk bebas dari NAPSA. Dan ini merupakan peer group untuk kelompok. Dan yang terakhir, yang sasarannya massal adalah masyarakat. Kita di sini mungkin banyak hal ya. Katakan kita kumpul masyarakat, melaksanakan kegiatan penyuluhan stunting dan sebagainya, bisa jangan. Baik, lanjut, Mbak. Bagaimana ya contoh lain kegiatan sosial yang tidak langsung? Ada yang bisa menjawab, rekan-rekan sekalian? Bagaimana contoh lain kegiatan sosial tidak langsung? Pengaduan masyarakat lewat e-lapor, Pak, sistem aplikasi. Gimana, Ibu? Itu pengaduan masyarakat lewat aplikasi itu, Pak. Pengaduan e-lapor. Oke, baik. Baik. Mungkin ada yang lain? Melalui medsos, FB, WA. Oke. Jadi sifatnya bisa melalui aplikasi, juga melalui medsos ya, WA dan sebagainya. Itu contoh lain dari penyuluhan sosial yang tidak langsung. Melalui medsos kita juga bisa katakan Facebook ya, Facebook, WA, Instagram dan sebagainya, juga YouTube dan sebagainya, itu juga bisa jadi bahan kita melaksanakan penyuluhan sosial yang tidak langsung. Ini lanjut, Mbak. Nah, jawaban yang benar, lanjut, Mbak, akan mendapat hadiah pada set berikutnya. Ini hadiahnya adalah selamat Anda mendapatkan aplaus dari teman-teman semua. Selamat Anda lulus semua. Semua lulus nih. Lanjut, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang selanjutnya adalah materi ketiga terkait dengan penyuluhan sosial tahapannya. Tahapannya ada 3 ya, Bapak Ibu sekalian. Persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian. Jadi persiapan kita lanjut, Mbak, buka. Nah, persiapan ini ada identifikasi masalah dan kebutuhan. Jadi sebelum kita meramu penyuluhan itu bagaimana yang akan kita lakukan seperti apa, kita identifikasi dulu apa sih masalahnya gitu ya. Kebutuhan apa? Kami dulu di Puspensos bekerja sama dengan BRIN, kami pernah melaksanakan identifikasi kebutuhan masyarakat yang akan kita bantu ya, kita bantu dengan BRIN waktu itu. BRIN menyediakan peralatan tepat guna, dari kami menyediakan SDM-nya. Kita punya Pensosmas, sementara BRIN punya bantuannya. Kita terjun ke lapangan bareng, mengidentifikasi potensi desa yang dominan apa, yang kita kembangkan apa, yang tujuannya adalah bisa mengangkat masyarakat gitu ya. Ya, sebagai contoh tadi di salah satunya adalah di Sukabumi, selain dibina oleh Pensosmasnya, kita juga identifikasi ternyata dari BRIN bisa memberikan bantuan pengolahan kopi seperti itu. Akhirnya jadilah mereka bisa produksi kopi seperti itu. Nah, pernah juga kami berkunjung ke Purwokerto di sana, di Purworejo, di sana potensial ternak sapi perah gitu ya. Ini yang ternak. Akhirnya dari BRIN diberikan bantuan pengolahan makanan ternak. Ya, sebelumnya kami terjun bersama, kita identifikasi masalah kebutuhannya apa dan sebagainya gitu ya, seperti itu. Jadi Bapak sekalian, ketika kita melakukan identifikasi, maka akan kita peroleh mungkin permasalahan yang dominan apa, kemudian ada sistem sumber yang bisa kita kembangkan apa dan sebagainya. Kemudian nanti akan kita merumuskan prioritas
apa yang akan kita jadikan untuk dalam penanganan masalahnya, gitu ya. Seperti itu. Silakan lanjut, Mbak. Ini tadi gambaran peta sosial desa, kelurahan secara singkat. Nah, ini kami bikin seperti ini kaitannya kalau kami akan penyuluhan secara langsung nih, secara offline, seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, rekan-rekan sekalian, kemudian setelah kita identifikasi, kita menyusun rencana penyuluhan. Kita mengambil rumusnya adalah 5W, 1M, dan 1I. 5W itu adalah what, apa, kemudian why, kenapa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, dan 1M adalah media, dan I-nya adalah informasi. Jadi kita mengacu pada 5B, 1M, dan 1I ini. Kalau kita sudah mengacu seperti ini, kita uji nih, yang kita rencanakan itu apa sih gitu ya. Kemudian kenapa kita harus mengambil itu gitu. Kemudian siapa pelaksananya, kita laksanakan di mana, dan kapan pelaksanaannya gitu ya. Kemudian kita pakai media apa yang kita gunakan. Dan terakhir materi apa yang kita sampaikan. Jadi kita mengacu 5W, 1M, dan 1I. Lanjut, Mbak. Nah, rekan-rekan sekalian, kemudian ini ada kita persiapan, kita punya pengembangan media penyuluhan. Nah, tadi ada media cetak, kemudian ada media sosial. Nah, untuk media cetak, sebagai contoh ada buklet, kemudian ada leaflet, ada pamflet, dan sebagainya. Ketika kita katakan kita membuat ya, benar-benar datanya valid gitu ya. Misalkan ini kita mau menginformasikan terkait bantuan sosial. Bantuan sosial yang akan diterima masyarakat itu jumlahnya berapa, nilainya berapa, waktunya kapan, itu juga harus benar-benar tepat. Jangan sampai kita buat brosurnya, tapi ternyata setelah kita share, kita sampaikan kepada masyarakat, ternyata informasinya tidak tepat. Itu akan jadi masalah. Sehingga intinya ketika kita membuat media cetak, kita harus benar-benar tepat informasinya, seperti itu. Lanjut, Mbak. Kemudian, Bapak sekalian, pengembangan media penyuluhan yang kedua ada media digital dan elektronik nih. Kita bisa penyuluhan melalui radio, melalui televisi gitu ya. Kemudian melalui medsos, ada Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, dan sebagainya. Kalau dulu sebelum medsos rame, yang paling favorit adalah melalui televisi. Sekarang kayaknya televisi sudah mulai turun gitu ya. Banyak aktivitas dilakukan di media sosial. Bahkan artis pun sekarang nggak usah repot-repot masuk ke TV gitu ya. Kita pengen terkenal nggak usah sibuk-sibuk ngurus bisa tembus ke TV. Kita bikin aja konten gitu ya, bikin konten. Misalkan kita bisa menyanyi, kita nyanyi aja, kita bikin konten, kita masukkan YouTube. Nanti nggak lama kita akan terkenal gitu ya. Setelah memenuhi targetnya, kita bisa menghasilkan uang, bisa dimonetisasi seperti itu. Jadi untuk era sekarang ini adalah era digital. Nah, penyuluhan sosial seperti itu juga, Bapak sekalian bisa memanfaatkan peran dari media sosial ini dalam pelaksanaan tugas Bapak sekalian. Misalkan nih Bapak Ibu sekalian yang di sentra bisa juga melakukan media sosial melalui media sosial yang ada gitu ya, melalui Instagram, Facebook, dan sebagainya. Seperti itu. Lanjut, Mbak. Kemudian media penyuluhan melalui alat bantu, peraga. Ini ada melalui kesenian ya, melalui kesenian. Melalui alat peraga, ada media sosial melalui permainan boneka. Kemudian ada seni peran, ada wayang, lutung, dan sebagainya. Di Jogja, di sana ada media sosial melalui kayak ketoprak gitu ya, kayak ketoprak gitu. Mereka bersama dengan dinas sosial melakukan penyuluhan semacam ketoprak gitu di masyarakat gitu. Seperti itu. Jadi intinya ada beberapa tadi ya, dan ini adalah dinas sosial yang menggunakan alat peraga ataupun alat bantu peraga.
Lanjut, Mbak. Kemudian media luar ruang, ini ada penyuluhan sosial menggunakan baliho, poster, spanduk, dan sebagainya, billboard, dan sebagainya. Nah, ini biasanya yang marak kalau udah kampanye partai ini, spanduk-spanduk banyak sekali. Dan ini merupakan salah satu fungsi dari upaya untuk mengajak orang, kemudian melakukan perubahan dan sebagainya. Ini salah satu cara dari penyuluhan sosial seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, kemudian Bapak sekalian, ini pengorganisasian di sini terkait dengan administrasi dan teknis ya. Administrasi terkait dengan surat menyurat, kemudian administrasi pertanggungjawaban, keuangan, dan kemudian ada koordinasi dengan stakeholder. Ini kami kira sudah jadi hal yang biasa bagi Bapak sekalian terkait administrasi. Kemudian terkait teknis, ini penyiapan peserta, petugas pelaksana maupun narsum ya, kemudian penyusunan materi penyuluhan dan kemudian perlengkapannya. Jadi ketika kita akan melaksanakan penyuluhan sosial, ada tahap yang dinamakan pengorganisasian. Itu prosesnya melalui dua proses ya. Kita melalui administrasi dan juga melalui teknis. Saya pikir ini juga hal yang sudah biasa kita laksanakan seperti itu. Lanjut, Pak. Rekan-rekan sekalian, ini ada gambar, bisa ditebak ini gambar apa ya? Yang pertama, Bapak sekalian, gambar apa ini? Panda itu, Pak. Panda. Coba kita lihat. Kucing. Panda. Oh, ternyata apa ini? Ternyata Penguin. Penguin ternyata, penguin. Penguin berkepala panda. Kedua apa ini? Jerapah. Apa ini, Pak? Jerapah ini, Pak. Jerapah ya. Kita lihat coba apa ini. Wah, kura-kura. Kura-kura. Lanjut yang terakhir, Mbak, apa ini? Wah, yang jelas nih. Gajah, Pak, gajah. Kupu-kupu. Apa ini? Gajah. Kupu-kupu malam. Kita lihat nih, kupu-kupu bukan nih? Gajah. Gajah telinganya digambarin kupu-kupu. Iya, betul. Oke, lanjut, Mbak. Bapak sekalian, kemudian pelaksanaan penyuluhan sosial. Ini kalau kita sudah tadi merencanakan tahapannya, menyiapkan dan sebagainya, kita sekarang mulai melaksanakan penyuluhan sosial. Nah, di sini ada acaranya, ada pembukaan, penyampaian materi, dan penutupan. Kami kira ya detailnya seperti itu. Kadang di pembukaan ada seremonial, kemudian ada arahan pimpinan dan sebagainya, gitu ya. Kemudian masuklah materi penyuluhan, narsumnya siapa bisa menyampaikan materinya gitu. Kemudian di saat penyampaian materi ada ice breaking, ada diskusi dan sebagainya. Dan yang terakhir kita akhiri dengan penutupan. Materi sudah selesai, kita rumuskan hasil kegiatan dan jangan lupa dokumentasi. Dokumentasi itu penting. Karena setiap kegiatan yang kita lakukan nanti kita punya tugas juga membuat laporan, otomatis di situ juga kita harus ada bukti. Buktinya adalah dokumentasi. Seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, yang terakhir ada pengendalian. Di sini ada supervisi, evaluasi, dan pelaporan. Jadi, tiga hal ini terkait dengan pengendalian. Jadi, ada supervisi, evaluasi, dan pelaporan. Jadi, inti dari semua aktivitas tadi, kita tidak lepas, di akhir kita tetap membuat laporan ya, laporan kegiatan. Mungkin rekan-rekan di sentra melaporkan pada pimpinannya. Kalau teman-teman di lapangan melaporkan pada dinas sosial dan sebagainya gitu ya. Kalau kami otomatis pada pimpinan di Puskesmas Pemprov. Lanjut, Mbak. Lanjut lagi. Ini kita offline nih. Lanjut, Mbak. Nah, Bapak sekalian, ini menjelang selesai nih. Ini nama saya, nomor teleponnya, ada email, dan yang terakhir ada YouTube saya nih, Bapak sekalian. Ini bagian daripada penyuluhan, saya punya YouTube. Nanti kalau ada kesempatan bisa dilihat, dan jangan lupa untuk subscribe
biasalah kalau orang YouTube itu pasti belakangnya bilang subscribe. Tapi intinya kita silakan aja yang berkenan. Dan mungkin rekan-rekan bisa melihat YouTube saya. Kalau itu bisa jadi contoh untuk penyuluhan, ya nanti rekan-rekan bisa mengadopnya gitu ya. Bagaimanapun Bapak sekalian adalah tenaga penyuluh dan saat ini udah eranya digital. Kami kira sangatlah tidak tepat kalau Bapak Ibu gagap teknologi. Dan dengan adanya medsos ini sangat efektif sekali dimanfaatkan untuk bahan penjelasan Bapak sekalian. Mungkin demikian Bapak sekalian akhir dari materi saya. Tapi pada intinya kita semua adalah tenaga penyuluh sosial yang otomatis saat ini akibat penyetaraan ya, dari penyetaraan kan kita juga mandiri. Kalau kita tidak aktif, kita tidak bisa mendapatkan akredit. Nah, untuk saat ini memang untuk tim penilaian akredit ada ditugaskan di kami, di teman-teman di Puskesmas Pemprov, sehingga bila mana rekan-rekan perlu informasi detail ya terkait dengan pengelolaan akredit, bisa berhubungan dengan kami juga, nanti kan kami fasilitasi. Dan nanti di sesi berikutnya ada juga penjelasan terkait dengan DUPAK, dengan akredit seperti itu. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Waktu kami kembalikan pada moderator. Silakan Mbak Lis. Baik, Bapak izin untuk moderator sementara saya ambil alih terlebih dahulu karena Bu Lia sedang ada penugasan yang lain. Baik, dari tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Indro, Bapak Ibu monggo sekiranya ada yang ingin ditanyakan, Bapak dan Ibu silahkan untuk raise hand. Atau menulis di kolom chat juga boleh. Sudah ada Bu Eri di sana, yang lain monggo silahkan terkait dengan materi kita ya Pak Indro, tahapan penyuluhan sosial. Tadi sudah disampaikan dari tahap persiapan sampai dengan pengendalian. Monggo silahkan, siapa yang ingin mengkonfirmasi atau bahkan mungkin sharing terkait dengan pengalaman juga diperkenankan. Sudah ada Pak Bu Eri, silahkan mungkin Bu Eri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Indro, saya Eri dari Penyuluh Sosial Kota Cirebon. Saya masih banyak belajar ini Pak. Yang saya tanya gini Pak, tadi kan ada pertama penentuan indikator ya, penyuluhan sosial kelompok atau individu. Pertama itu kan kita harus memiliki indikator, gambaran umum, perencanaan, dan pengembangan dan sebagainya. Yang saya tanyain pada saat perencanaan nih Pak, kalau pada saat perencanaan kebetulan saya ini kan penyuluh sosial muda, tingkat muda, ahli muda, subkor dari penyetaraan tahun kemarin. Pada saat perencanaan itu saya itu mengalami kesulitan terutama berkaitan dengan jadwal pimpinan Pak, karena kan masih ada SK subkor, jadi karena penyetaraan itu masih ada melekat struktural. Saat membuat perencanaan kita udah buat, jadi perencanaan yang saya buat itu akhirnya mengimbangi jadwal pimpinan saya Pak. Jadi tidak murni perencanaan saya pribadi. Kalau mandiri artinya gini, kalau yang dimaksud di materi tadi kelihatannya itu kan perencanaan full ya, full penyuluh, full. Padahal dalam pelaksanaan itu kesulitan dengan perencanaan di atas pimpinan saya Pak. Kebetulan kalau di Pemda, di pemerintah daerah, perencanaan yang dimaksud materi itu kebanyakan di eselon 3, kepala bidang. Sementara saya kan masih subkor tuh Pak. Saya suka melakukan perencanaan selalu gagal bentrok dengan koordinasi dengan di atas Pak. Saya memang semangat banget nih mau mengadakan penyuluhan, tapi begitu mau melaksanakan bentrok lagi dengan jadwal-jadwal yang lainnya. Yang saya tanyain gini Pak, itu kan ada koordinasi ya. Apakah mengenai sosialisasi ini tingkat pemerintah daerah disertakan nggak ya Pak untuk pemahaman, walaupun memang ada undang-undang yang terakhir ya Pak yang per-KPKN itu ya, tapi kenyataannya di pemerintah daerah itu masih kelihatannya sulit melepas kita tuh Pak. Jadi kalau mau kita konsentrasi mengenai penyuluhan dalam perencanaan itu, mohon maaf kalau saya berpikir negatif, kesannya itu dibatalkan
ditabrakin dengan yang di struktural itu Pak. Itu aja sih Pak. Mohon arahnya tuh Pak Indro, harus bagaimana nih kita nih? Agak kesulitan juga. Gitu aja Pak. Terima kasih atas ini ya, informasinya Pak. Punten Pak. Itu aja pertanyaan saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Waalaikumsalam Bu Eri. Pak Indro mungkin langsung ditanggapi saja nggih, sambil menunggu yang lain untuk raise hand atau bertanya mungkin. Silakan Bu Indro. Baik, makasih Mbak Nur. Makasih Bu Eri. Jadi Bu Eri, untuk saat ini mungkin kami juga memberi gambarannya sesuai dengan yang terjadi di kita gitu ya, di kita. Semuanya ternyata juga melalui tahapan. Jadi ketika terjadi penyetaraan, kami dulu juga selama 1 tahun jadi koordinator kami. Dari kepala bidang kami jadi koordinator. Dan teman-teman di tempat saya juga dari support ya, tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang dia emban gitu ya. Dan otomatis ini tidak lepas dari instruksi pimpinan. Nah, yang penting Bu Eri, kegiatan yang kita laksanakan itu tetap kita laksanakan. Dan nanti kita desain laporannya jadi laporan yang sifatnya penyuluhan sosial gitu ya. Kita desain bagaimana kita sesuaikan dengan buku panduan penyertaan kredit gitu, seperti itu. Tapi kalau kita kembalikan kepada kegiatan yang sebenarnya yang sesuai dengan materi tadi, di mana itu kan sifatnya individu ya, yang kita mandiri. Kalau bisa memang di waktu luang Mbak Eri juga bisa mendesain, mungkin mohon izin dari pimpinan ya, selain juga melaksanakan kegiatan pimpinan yang rutin sesuai dengan support, juga bisa melaksanakan kegiatan mandiri yang sifatnya di luar kegiatan kantor, seperti itu. Tapi ya yang dapat kami sampaikan saat ini semua melalui proses. Pada saatnya nanti teman-teman di lapangan pun, artinya di daerah pun akan dilepas total menjadi seorang penyuluh sosial yang murni gitu ya. Kalau Bu Eri jadi penyuluh sosial muda ya, nanti akan total sebagai penyuluh sosial muda, akan melepas juga supportnya gitu, seperti itu. Kami sudah melewati itu selama 1 tahun, kami sebagai koordinator dan teman-teman sebagai support, dan saat sekarang sudah lepas semua ini, kita sudah masing-masing lagi, sudah nggak ada lagi support dan seperti itu. Demikian Bu Eri, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik, selanjutnya jika ada yang masih ingin ditanyakan, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Atau mungkin sudah ini ya Pak Indro ya, sudah paham gitu ya. Ya, alhamdulillah. Atau mungkin kita minta peserta mungkin Bapak Ibu sekalian, atau itu tuh Mas siapa namanya? Mas Kukuh, Papua, mungkin ada yang di-share. Silakan bertanya Bapak. Iya, silakan. Saya Budin Bapak. Siap. Ya, terima kasih Bapak. Saya cuma ingin bertanya, ini bagus banget ini yang di awal materi, yaitu laboratorium sosial. Nah, ini Pak. Ini mungkin mohon penjelasan laboratorium sosial itu seperti apa Pak? Sepertinya menarik ini buat saya, karena saya punya kenangan semua sejak jadi penyuluh pertama sampai kini akan saya laboratoriumkan gitu. Akan saya masukkan dalam laborat sehingga ada kenangan, akan saya susun seperti apa mungkin yang sudah pernah Bapak buat. Terima kasih. Mohon izin mungkin saya nambahkan yang dari Cirebon Bapak. Ya. Menambahkan memang benar perasaan dari Ibu tadi sama dengan teman-teman yang penyetaraan di sini, yang penyuluh terutama. Saya sudah baca dari yang kalau di Kabupaten Lahat 41 jabatan penyetaraan termasuk penyuluh sosial. Nah, saya baca semua, angka kreditnya saya baca, saya lihat satu persatu, walaupun setelah turunnya peraturan BKN yang nomor 11 kalau nggak salah, itu ternyata di belakangnya ada 186 atau 86 peraturan bersama, kemudian ada beberapa yang dihapus gitu, termasuk peraturan kita tentang angka kredit yang buku hijau. Nah, ini mohon mungkin sekedar informasi, barangkali sama-sama kita udah baca, karena itu berlaku mulai tahun 2023.
Artinya Desember nanti harus sudah ada muncul buku baru untuk acuan baru. Nah, supaya tidak membingungkan mungkin Pusbangprop bisa mempercepat ini. Nah, terkait dengan penyetaraan akan lebih bingung juga karena ada perubahan juga. Oleh karena itu kepada Mbak Riri ya, siapa itu tadi? Mbak Eri ya. Santai aja Mbak, pakai siasat aja. Mana yang bisa dimasukkan sebagai penyuluh masukkan jadi kredit poin. Santai aja sama Mbak. Di sini juga seperti itu. Mereka bingung. Nah, yang paling penting ada kolaborasi atau ada hubungannya dengan dengan SKP, karena mau nggak mau perencanaan kita harus ngimbangi dari Renstra dan Renja yang dilakukan oleh kepala dinas atasan kita. Nah, atau mungkin di atasnya ada kepala bidang mungkin ya, kalau di sana, kalau saya kepala dinas langsung. Nah, kita menyesuaikan apa yang ada di dalam Renstra itu, karena Renstra berlaku biasanya 5 tahun ya, 5 tahun. Nah, kita sesuaikan itu, baru kita masukkan di perencanaan kita buat RKT sampai dengan rencana SKP, kemudian perjanjian kinerja, masuk semua nanti ke SKP. Tidak mengalami kesulitan kalau urut kerjanya, tapi kalau tidak urut ngacak ya kita agak repot memang. Jadi lebih baik dari Januari itu setar dari rencana RKT sama rencana SKP sampai ke perjanjian kinerja. Nah ini Mbak Ibu Nur nih yang mungkin cepat ya buat informasi ini. Jadi apa kabar buku hijau yang baru, atau mungkin namanya bukan buku hijau, gitu aja. Terima kasih, saya kembalikan. Ya baik, izin Pak Indro, Pak Apit raise hand sekalian aja, bagaimana Bapak? Ya silakan. Ya Pak Apit silakan Pak Apit. Pak Apit. Oke baik, kalau ya ini dia Pak Apit bertanya silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran Pak suara saya? Dengaran. Dengar. Siap. Ya, sedikit kemarin tadi menyimak penyampaian narasumber yang sebelum menyampaikan materi, beberapa pengalaman yang sudah Bapak sampaikan. Mungkin di sini saya hanya sedikit, bukan bertanya ya, sifatnya mungkin hanya menyampaikan pengalaman kami juga di Kepulauan Riau, Pak. Saya dari Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Betul memang kata narasumber, setelah jadi penyuluh sosial, naluri penyuluh sosial itu sudah lengket. Apapun keadaan, dimanapun kita berada, naluri itu selalu ada, Pak. Satu hari saya melihat ada pelanggaran lalu lintas di daerah saya, yang mana masyarakat itu kebiasaannya suka melawan arus jalan. Itu tanpa diperintah, respek kita langsung mengambil tindakan, dalam arti kata menyampaikanlah bahwasanya ibu ini salah, bapak ini salah, bahwasanya ini forbidden, ya kan? Lihat itu ada arah jalan. Maka setiap mereka yang melanggar, kita langsung respect, Pak. Itu salah satunya. Nah, yang kalau kita berada di luar kantor. Dan kadang ada juga pengalaman juga ketika lihat anak-anak sekolah dengan berpakaian sekolah, dengan gagahnya dia sambil merokok gitu kan, masih jam pelajaran sekolah. Itu respect. Kita langsung memberikan sedikit edukasi kepada anak-anak itu. Ya, dengan arti kata kita merasa prihatin lah, generasi muda kok seperti ini. Maka tanpa terencana melihat kondisi seperti itu, kita respect langsung. Jadi itulah kesan-kesan, salah satunya kesan-kesan saya sebagai penyuluh sosial setelah mengikuti passing tahun 2019. Maka dalam kondisi apapun, keadaan apapun, kita naluri penyuluh itu tidak akan pernah hilang. Kan gitu. Jadi kalau untuk kegiatan di kantor memang kalau tadi lihat perencanaan, persiapan, ada anggaran. Sementara kita pahami, kita ini kerja mandiri, kami di provinsi sendiri, karena kita bukan subkoordinator, kita murni penyuluh sosial yang melalui passing, kita tidak ada anggaran. Bagaimana bisa melaksanakan penyuluhan? Ya kita pandai-pandai, Pak, pandai-pandai menggunakan akal, membuat jejaring kerja bersama rekan-rekan kita, stakeholder yang ada di wilayah kita, terutama saya dengan kepolisian,
kadang dengan dinas sosial kota, kadang dengan kawan-kawan lain lah, seperti dinas kesehatan, di Senaker. Kita bisa melakukan penyuluhan. Alhamdulillah berjalan, nah itulah kita bisa mendapatkan poin, tapi koin tidak ada kan. Jadi intinya modal saya di penyuluh sosialnya adalah semangat dan percaya diri, yakin bahwasanya bisa kita lakukan walaupun dengan kondisi apapun. Baik, itu saja mungkin Bapak narasumber maupun Ibu moderator. Sebelum saya tutup sedikit, mohon izin saya akan memberikan sebuah lagu untuk rekan-rekan semua yang ada di Zoom ini. Ini mudah-mudahan lagu ini menjadi penyemangat untuk kita semua. Mohon izin ya, saya nyanyikan. Kalau mau tepuk tangan silakan sambil tepuk tangan. Dalam pengabdian tidak pernah kenal lelah, berhasil dalam tugas tidak perlu masuk TV. Penyuluh memang hebat, penyuluh memang sigap. Kami penyuluh sosial bekerja dengan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Baik, Mbak Nur, kita lanjut ya. Terima kasih Pak Saifuddin dan Mas Sapit ya. Pak Saifuddin mungkin terkait dengan lab sosial tadi, ini bisa jadi ide kita untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya mandiri gitu ya. Karena kalau di kami dulu punya mendesain ada lab sosial dengan setting lembaga dan lab sosial setting masyarakat. Kalau setting lembaga kami katakan ini ada panti lansia, kemudian ada panti anak dan sebagainya gitu. Kami masuk ke situ, kita prakteklah situ gitu ya, maka praktek situ. Nah, panti ini kita jadikan jadi lab kita gitu, lab. Nah nanti katakan di Pak Saifuddin dengan teman-teman penyuluh dan sebagainya bisa mendesain seperti itu gitu, seperti itu. Mungkin di Lahat ada panti apa ya, bisa berkoordinir di sana, mohon izin untuk melaksanakan kegiatan di sana gitu, jadi lab teman-teman di sana. Tapi intinya kan modalnya hanya pengantar dari pimpinan aja gitu. Dan otomatis kita nggak usah bicara masalah biayanya, sebenarnya nggak usah bicara itu. Itu kalau setting organisasi, setting lembaga. Kemudian setting masyarakat, itu tadi kita bisa ambil satu desa yang kira-kira mungkin dari sisi pertimbangan permasalahan sosial yang paling dominan apa, kita bisa terjun ke situ. Desa itu kita desain jadi desa lab kita gitu ya, seperti itu. Nah, kalau itu semua Pak Saifuddin punya pengalaman yang menarik tadi, yang dimiliki tadi ya, tinggal dimasukkan dari dokumen aja. Mungkin nggak mau didokumenkan lewat medsos dan sebagainya, tinggal jadi aja Pak, ditindaklanjuti untuk didokumentasikan menjadi file pribadi yang seperti itu. Tapi kalau lab sosial tadi gambarnya seperti itu ya Pak, gambarnya seperti itu. Baik, Mas Sapit, terima kasih share pengalamannya. Jadi ini mungkin bisa jadi masukan dari teman-teman. Pada intinya kita sebagai Pensos, kalau penyuluh dan di belakangnya ada sosial, otomatis jiwa sosial kita akan bergejolak gitu ya. Contohnya Mas, aku tadi melihat di jalan ada pelanggaran dan sebagainya, kan otomatis dengan spontanitas muncul keinginan untuk memberikan pencerahan dan sebagainya. Itu bisa, disitulah jiwa sosial kita tanpa kita sadari muncul seperti itu. Beda kalau kita bekerja di benak kita hanya uang, itu udah beda lagi. Nanti mau melaksanakan kegiatan tertentu, kalau di situ nggak ada kata-kata anggarannya, kita jadi berpikir dua kali. Itu bukan tipe penyuluh sosial yang sejati seperti itu. Tapi Mas Sapit, terima kasih share pengalamannya dan juga lagunya. Baik, bagus sekali Mas. Terima kasih. Izin bertanya. Ya, siap. Silakan Pak Samsul, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam penyuluh. Semoga sehat selalu dan sukses tentunya.
sebagaimana yang telah disampaikan oleh beberapa penanya atau rekan-rekan penyuluh, hampir mungkin semua kami mengalami hal yang sama terkait dengan bagaimana mensinergikan antara tugas murni sebagai penyuluh dengan tugas kelembagaan atau tugas kantor. Namun dalam hal ini kami ingin bertanya, pertama, bila mana kita ditugaskan oleh lembaga untuk melakukan suatu respon kasus ke wilayah kerja, lalu kemudian tentunya dilengkapi dengan surat tugas oleh dinas. Dalam hal ini kami boleh tidak melakukan suatu kegiatan penyuluhan setelah selesainya kegiatan kedinasan yang kami laksanakan. Itu yang pertama. Kedua, apakah surat tugas yang berdasarkan pada anggaran dapat dijadikan sebagai dokumen di dalam pengusulan Dukpak atau di dalam laporan sebagai penyuluh mandiri? Yang ketiga, dalam hal ini kadang kami juga kalau melaksanakan tugas mandiri di masyarakat, kami seringkali menyambi pada event-event masyarakat yang ada untuk memberikan penyuluhan terhadap suatu permasalahan yang ada di wilayah, katakanlah mungkin tempat tinggal atau di wilayah tertentu, di mana secara pengamatan dan mengidentifikasi permasalahan banyak anak-anak remaja yang kurang produktif atau bermasalah. Oleh karena itu kami menumpang dalam event-event kegiatan masyarakat untuk memberikan penyuluhan. Namun demikian, kami tidak didukung oleh dokumen atau administrasi penugasan karena tentatif modelnya seperti itu. Mohon pencerahan kepada Bapak narasumber dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Pak Indro langsung saja. Baik, terima kasih Pak Samsul Hadi dari sentra Paramita, Pak. Paramita Pak Mataram. Oke, Paramita Mataram. Baik Pak Samsul, terima kasih atas tanggapannya. Jadi terkait dengan respon kasus dan di situ Bapak berkeinginan bisa nggak ya kalau ditindaklanjuti dengan penyuluhan gitu ya? Siap. Mungkin Pak yang perlu dipertimbangkan adalah kasusnya apa dulu, karena dalam penyelesaian satu kasus yang kami tahu ada keterkaitannya dengan mungkin keluarganya, mungkin lingkungannya gitu ya. Karena dari pimpinan kami penanganannya harus sampai tuntas. Sampai tuntas ini artinya gini, sebagai contoh ada yang anak diperkosa, ternyata setelah ditelusuri keluarganya dalam kondisi ekonomi lemah gitu ya. Kemudian ada keterkaitan seperti itu di lingkungannya, otomatis pimpinan kami menghendaki selain anak itu ditangani secara psikologis, mungkin secara hukum dan sebagainya, kalau bisa keluarganya juga diberikan bantuan, katakan bantuan usaha produktif dan sebagainya. Dan dengan demikian harapannya masalah itu bisa lebih tertuntaskan seperti itu. Nah, kemudian dikaitkan dengan penyuluhan, Bapak sekalian. Kembali ke kasusnya, kalau kasusnya ini sekiranya dalam tanda petik katakan tidak bisa diekspos dan sebagainya ya, mungkin tidak tepat kalau dilakukan penyuluhan di situ gitu ya. Tapi kalau kasusnya katakan ini ada lokasi di situ mungkin terkait dengan lansia terlantar, nah Bapak bisa melaksanakan penyuluhan di sekitar itu gitu. Bagaimana mengajak masyarakat supaya tanggap pada lansia dan sebagainya, bisa seperti itu bisa Bapak. Nanti dilihat dulu keterkaitan kasusnya apa gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan surat tugas ini Bapak berniat katakan penyuluhan sosialnya sebagai tindak lanjut, tapi surat tugasnya hanya sebatas respon kasus. Sementara penyuluhan nggak ada itunya gitu ya. Itu nanti Bapak bisa. Kalau menurut hemat saya, yang penting Bapak melaksanakan kegiatan tersebut, kemudian dokumentasikan, kemudian setelah itu baru bikin laporan kepada pimpinan. Nanti di belakangnya baru Bapak mohon izin untuk dibuatkan surat tugas terkait dengan kaitannya penyuluhan tadi gitu. Nah,
kalau dalam hal ini kan kasuistik ya, kasuistik terkait dengan pimpinan masing-masing. Kalau di tempat kami bisa dilaksanakan begitu. Jadi kami melaksanakan kegiatan di lapangan, ketika nanti selesai, ada dokumentasinya, kita buat laporan, kita laporkan pimpinan, tinggal kita minta dibuatkan surat tugasnya terkait dengan penyuluhan yang kita lakukan. Artinya di sini kita sudah nggak berbicara lagi perjalanan dinas ya Pak, kita bicara lagi terkait dengan surat tugas yang dapat kita klopkan untuk angka kredit seperti itu. Mungkin demikian Pak Samsul, gambaran dari saya. Terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, monggo kalau masih ada yang ingin ditanyakan, kita masih ada waktu sampai sekira pukul 11. Pukul 11 ya Pak Indro ya, monggo. Ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau sharing terkait dengan pengalamannya juga boleh, monggo. Oke. Kalau Mas Kukuh ikhtiar monitor, Mas Kukuh. Bu. Pak Safrizal ingin bertanya. Ya, melanjutkan pertanyaan dari Bapak Tri Mataram. Oke. Masalah surat tugas itu, Bu. Ya, monggo. Kadang-kadang kan memang ada pimpinan tuh yang mengerti. Jadi kita buatkan dokumentasi, kita mengadakan penyuluhan mandiri, mengerti mereka bisa menekankan surat tugas. Tapi ada juga yang pimpinan kita ini yang arogan. Kalau tanpa izin mereka kita melaksanakan begitu, mereka tak akan mau neken surat tugasnya. Jadi jalan keluarnya bagaimana, Ibu? Itu aja, Bu. Oke, baik Pak Safrizal. Nanti akan dibantu jawab oleh Pak Indro. Pak Hasdi, raise hand sepertinya. Silakan Pak Hasdi. Sekaligus nggak Pak Indro? Pak Hasdi, monggo. Oke, terima kasih. Jadi kayaknya setelah kami dengar dari permasalahan yang ada di daerah, tentunya ini kita sangat banyak sekali tentang kelembagaan, ini tentang Pemda masing-masing. Kalau permasalahan di tempat kami ini, apa yang disampaikan oleh rekan-rekan hampir sama. Yang kasus yang ada, karena di Lahat itu yang sangat besar itu adalah pertambangan. Pertambangan atau perekonomian masyarakat yang dikelola oleh tambang, banyak sekali permasalahan-permasalahannya. Manfaat yang kami terima tentu saja kalau kewajiban daripada suatu pertambangan itu adalah CSR, kemudian mempertahankan lingkungan, kemudian di masyarakat dia mendapatkan ganti rugi. Tapi permasalahan yang ada, begitu dapat ganti rugi, uang itu tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga bisa berlangsung sekejap. Oleh sebab itu kami mengharapkan kepada Dinas Sosial atau pemerintah pusat, bagaimana cara untuk mensinergikan antara penyuluh sosial dengan pemerintah ini. Kadang-kadang apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan di daerah, kami itu belum dilihat secara nyata, sehingga belum dilepas begitu untuk bersinergi dengan pemerintah, bahwa suara kami itu adalah suara daripada pemerintah juga. Oleh sebab itu kami berharap dari kementerian untuk mensupport pemerintah daerah, katakanlah mensinergikan kami di daerah ini untuk dilepas kepada masyarakat itu satu kesatuan gitu Pak. Itu saja sekedar mungkin curhat bagi kami. Terima kasih. Ya, monggo Pak Indro. Ya, ini terkait dengan permasalahan yang sepertinya umum nggih Pak, terkait dengan tadi disampaikan Pak Hasdi. Bagaimana sih cara mensinergikan dengan pemerintah daerah, Pak? Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Hasri sama Bapak sampai sebelumnya tadi ya. Bapak yang sebelumnya tadi saya terlintas namanya nggak sampai terbaca. Safrizal. Oh, Pak Afrizal ya. Ya. Jadi ya. Bapak mungkin Bapak tadi terkait dengan pertanyaan yang Bapak pertama tadi yang dari betul. Jadi kalau intinya ini kembali ke ini ya, ke Bapak Ibu sekalian udah tahu lah. Ini terkait dengan pribadi pimpinan dan sebagainya. Tapi secara umum saran saya sebaiknya kayak seperti Bapak tadi dapat tugas respon kasus kemudian dengan penyuluhan, kalau bisa sebelumnya sampaikan dulu
kepada sebagaimana Bapak yang Pak namanya Pak yang tadi Pak Safrizal, Pak. Safrizal. Nah, mungkin Pak Afrizal sampaikan tadi, semestinya sebaiknya Bapak-bapak kalau dapat tugas A, pengen ditambah dengan penyuluhan, nanti sampaikan dulu, izin dulu. Memang kadang-kadang daripada nanti kita melaksanakan tugas, ternyata kita minta surat tugas nggak diberikan gitu kan. Ya, betul. Nah, itu mungkin lebih baik kita menyampaikan lebih dulu. Nah nanti insya Allah kalau sudah selesai dan memang benar-benar dilaksanakan, ada dokumentasinya, saya pikir nggak sulit kalau pimpinan berikan surat tugas seperti itu. Sebagai contoh saya kemarin ini kembali ke tugas ini ya. Di sini kan kami ditugaskan sebagai koordinator lab sosial di Pusdiklat. Sementara memang tahun ini belum ada anggaran gitu ya. Tapi kami pengen awalnya hanya ada teman yang dia ahli di bidang pengelolaan sampah. Nah, karena nggak ada anggarannya saat ini, tapi kami pengen juga pimpinan tahu, kami mau izin. Izinnya gampang, waktu kami ketemu di musola gitu, Pak saya izin mau berkunjung ke teman yang di ahli pengelolaan sampah gitu kan. Nanti hasilnya akan kami buat laporan dan nanti bisa dimanfaatkan untuk di sentra dan sebagainya. Dan akhirnya beliau mengizinkan juga. Dan ternyata kami jalan diberikan surat tugas walaupun sebenarnya tidak ada kegiatan yang bisa dilaksanakan tahun ini gitu. Walaupun ada namanya tapi belum bisa dilaksanakan tahun ini. Tapi beliau memberikan izin, memberikan surat tugas. Jadi dan memang hasilnya kita laporkan dan tampaknya memang bagus. Ahli dia pengelolaan sampah, bahkan dia punya ini Bapak Ibu sekalian, dia punya sampah di rumah itu tidak usah kita buang gitu kan. Ada sampah yang basah, ada juga sampah-sampah plastik dan sebagainya. Untuk sampah plastik, kertas dan sebagainya ada tempatnya. Kemudian yang sampah basah itu jadi apa namanya itu, yang organik, jadi pupuk organik. Di rumahnya dia tanamin bunga-bunga macam-macam. Dia buat ini Pak, Bapak Ibu sekalian, buat dari paralon kita lubang-lubang, kita masukkan situ semua sampah makanan, apakah itu sayur, apakah itu nasi, basi dan sebagainya, masukkan situ gitu. Nanti ternyata mencair, jadilah mereka mengalir ke tempat bunga-bunga itu. Jadi ternyata semua sampah yang itu dia nggak perlu dibuang, kesulitan cari tempat ternyata nggak juga gitu. Itu salah satu contohnya. Dan kemarin nanti akan kami desain lagi dan mungkin suatu saat bisa kami terapkan di sentra-sentra gitu. Hasil dari konsultasi saya di teman yang ahli sampah. Dulu dia jadi direktur di PBNU yang terkait sampah seperti itu. Itu contohnya. Mungkin Bapak sekalian itu contohnya seperti itu. Jadi kita bisa lebih baik lebih dahulu mohon izin kepada pimpinan kalau kita akan melaksanakan tugas itu akan lebih bijaksana seperti itu. Gitu. Ya, betul Pak. Kemudian, saya lanjutkan Pak, yang pertanyaannya itu memang betul. Artinya kalau hal yang mungkin akan kita laksanakan dengan perencanaan bisa kita minta izin sebelumnya. Tetapi seperti tadi ada contoh kita dadakan, ada kegiatan di daerah kita, kemudian kita masuk sebagai penyuluh. Artinya kan kita belum dapat izin, belum melaporkan. Yep. Nah, begitu nanti kegiatan kita laksanakan, kemudian kita buat dokumentasi laporannya. Nah, minta surat apa yang jadi masalah, surat tugasnya. Nah, itu biasanya yang ada pimpinannya yang ya maaf yang arogan, ya mereka tidak akan mau berikan surat itu. Apakah bisa enggak surat tugasnya kita mintakan dari kelurahan, kebetulan misalnya yang adakan itu kelurahan gitu. Terima kasih Bapak. Kalau intinya Bapak, kalau terkait dengan penilaian akredit, kita tetap harus ada eviden. Eviden adalah surat tugas, salah satunya surat tugas. Otomatis surat tugasnya tetap dari pimpinan kita gitu ya. Nah kalau Bapak mendapatkan surat dari kepala desa, itu merupakan salah satu bagian dari bukti aja. Bukti melaksanakan tugas itu
bagian dari dokumen di lapangan seperti itu. Kalau kami secara pribadi ya kami berharap yang Bapak laksanakan secara mandiri, ya harapannya pimpinan bisa dengan tulus hati berikan suatu tugas gitu ya. Harapan kita semua pasti seperti itu. Dan ini juga kasuistik, tapi artinya Bapak juga nggak usah berkecil hati gitu ya, laksanakan aja. Nanti pada saatnya kan pasti akan berhasil juga gitu. Mungkin hari ini tolak, berikutnya mungkin enggak gitu kan. Kita positif ya, thinking kita aja. usahain gitu Pak. Betul, betul. Kita jangan mundur, pokoknya maju terus saya. Nah, positif thinking aja udah. Ya, ya betul. Demikian Bapak. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terus yang terakhir Pak siapa tadi ya? Yang Pak Hasdi, Pak. Pak Hasdi ya. Ya, Pak Jadi Pak Hasdi Pak Hasdi tadi terkait dengan ini Pak, banyak kasus di Pemda terkait dengan pertambangan, masyarakat. Baik. Jadi memang Bapak-Ibu sekalian, kalau intinya setiap permasalahan, khususnya permasalahan sosial itu kan juga nggak bisa ditangani sendiri oleh Kemsos ya, oleh sosial nggak bisa. Perlu juga peran dari masyarakat, juga perlu juga oleh peran dari lembaga sosial yang ada gitu ya. Bahkan ada tuh CSR, perusahaan dan sebagainya kan terkait itu juga. Saya pikir semua permasalahan kalau ditangani secara sinergi, pasti hasilnya akan lebih maksimal gitu kan. Tapi pasti ya intinya jadi masukan kita, kita berharap mungkin masukan tadi akan kita catat kira-kira dari sisi kami harapannya bisa kita tindak lanjuti gitu ya, terkait dengan sinergitas untuk mendorong sinergitas di daerah Bapak seperti itu. Tapi kami melihatnya dari sisi sosialnya gitu ya Pak ya, pendekatan di sisi sosialnya seperti itu. Mungkin demikian Pak Hasdi, singkat kami yang terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Oke, baik Pak Indro, izin di sana masih ada satu lagi Bu Indrasari raise hand, tapi sebelumnya saya ingin membacakan beberapa pertanyaan dari chat Bapak, izin. Ini pertama dari Pak Sugeng Triyono, Pak. Tahapan pertama untuk yang dari struktural penyuluh yang dari perpindahan ini, kita harus berpedoman ke aturan yang mana sebenarnya Pak? Ini dari Pak Sugeng Triyono. Lalu kemudian Bu Mayang mengatakan, Bapak kalau kita menghadapi anak berhadapan dengan hukum, apakah step-stepnya atau tahapannya sama? Persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi gitu. Terus hampir mirip dengan Bu Mayang, di sana ada Pak Riki Pradana. Bapak izin kalau misalnya tahapannya melompat-lompat, gitu kan, itu boleh nggak Pak? Gitu. Atau bisa tahapannya hilang salah satu, tahu-tahu langsung pelaksanaan mungkin, atau mungkin juga tanpa evaluasi, apakah diperkenankan? Mungkin seperti itu kali ya Pak ya. Jadi ada Pak Sugeng, Pak Bu Mayang, dan Pak Riki. Monggo Bapak dijawabnya sebelum saya serahkan ke Bu Indrasari. Mohon izin Mbak Nur, yang Pak Sugeng apa tadi yang pertama? Pak Sugeng terkait dengan ini, untuk yang pertama kali sebagai penyuluh sosial yang merupakan penyetaraan di struktural, kami harus berpedoman pada aturan yang mana, Pak? Baik, terima kasih Mbak Nur. Silakan Bapak untuk yang Pak Sugeng, Pak. Oke. Mungkin ini secara umum dulu. Ada Ibu tadi yang terkait ABH, kemudian jadi intinya kalau kami Bapak Ibu sekalian di praktek di lapangan itu sebenarnya teori itu tidak mutlak harus kita pergunakan gitu ya. Ada kalanya permasalahan yang kita temukan kasus A dan kasus B penanganannya sama. Ada juga kasus A dan kasus C ternyata kita harus memberikan solusi yang berbeda gitu, pemecahan masalah yang berbeda. Memang ya idealnya setiap permasalahan yang kita hadapi kita lalui dengan tahapan yang ada gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dari tahapan pertama kita meloncat tahap berikutnya bisa saja terjadi kalau di lapangan gitu kan. Seperti itu.
Artinya bisa juga tidak mutlak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi Bapak sekalian, dengan catatan seperti ini, kalau di pembuatan laporan yang ini kaitan dengan akredit ya, dengan dupak dan sebagainya, pasti kita membuatnya sesuai dengan tahapan yang ada gitu. Walaupun prakteknya tidak sesuai dengan yang ada di teori seperti itu. Kemudian Pak, yang pertama tadi terkait dengan sosial, kita tetap mengacu pada ini, Bapak. Permensos nomor per 06 Menpan 4 tahun 2008. Kalau pendidikan sosial tetap mengatur itu tentang jabatan fungsional pendidikan sosial dan akreditnya. Akreditnya itu masih mengacu pada itu. Namun kalau rekan-rekan semua menanyakan terkait dupak dan sebagainya, nanti di sesi berikutnya nanti akan ada teman-teman yang akan memberikan informasi bagaimana menghitung, membuat dupak, akredit dan sebagainya, nanti ada sesi tersendiri seperti itu. Mungkin demikian Mbak Nur. Terima kasih. Boleh ya Pak, tergantung sikon untuk di pelaksanaan penyuluhannya, bisa jadi nanti tidak selalu harus plek dengan tahapan, namun ketika dupak nanti tetap harus kita lengkapi, demikian ya Pak ya. Siap. Ya, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya Mbak Indra Sari raise hand. Silakan Mbak Indra. Mbak Indra. Suaranya belum terdengar, Mbak. Belum terdengar, Mbak Indra Sari. Hilang garis miringnya. Garis miringnya dihilangi dulu, Mbak. Oh, malah hilang. Malah hilang, Bapak. Oh, masih ada. Mic-nya itu, Mbak, mic-nya. Mic-nya, iya. Masih belum terdengar. Mungkin kalau terpaksa tidak terdengar, boleh di-chat dulu, Mbak, izin. Kita ke yang lain dulu. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Mbak Indra, boleh di chat dulu, disampaikan, karena tidak terdengar mic-nya, mohon maaf. Oke, Bapak Ibu, ada lagi? Kita masih ada sekira 10 menit untuk sesi webinar ke-8 ini. Izin bertanya. Iya, Pak Samsul ya, monggo. Baik, terima kasih. Tadi kalau kami tidak salah mendengar dari Bapak narasumber menyampaikan terkait dengan acuan dalam rangka penyusunan angka kredit untuk penyuluh sosial, yaitu Permenpan BKN nomor 6 2008 atau buku hijau. Berarti peraturan bersama Menteri Sosial dengan BKN ini yang nomor 41 dan 13 2008 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, Pak ya. Mohon petunjuk, Pak. Terima kasih. Siap, Pak. Langsung saja mungkin Pak Indra, monggo. Iya, Pak, makasih. Pak Samsul. Ya. Ini ada teman yang mungkin bisa lebih ini ya, bisa memberikan informasi yang lebih detail lagi. Saya minta Mbak Yuli. Kebetulan Mbak Yuli yang terkait dengan penilaian akredit nih. Mbak Yuli, silakan Mbak Yuli. Jadi ya. Silakan Mbak Yuli. Pak Samsul bisa diulangi Pak Samsul biar Mbak Yuli dengar nih. Minta diulang, maaf Pak, tadi lagi. Baik, terima kasih. Tadi disampaikan sama Pak narasumber bahwa acuan untuk penilaian angka kredit penyuluh sosial yaitu Permenpan nomor 8 kalau tidak salah 2008 atau nomor 6 ya. Nah, kami apakah tidak lagi mengacu pada peraturan bersama Menteri Sosial yang dengan BKN nomor 41 dan nomor 13 tahun 2008 ini? Terima kasih. Oh iya. Untuk yang Permenpan di dalam buku hijau itu ada 2 peraturan sebenarnya. Jadi
Di buku hijau ada peraturan 06 tahun 2008 tentang jabatan fungsional penyuluh sosial dan angka kreditnya, dan peraturan bersama Menteri Sosial nomor 41 dan nomor 13. Nah, kalau untuk menyangkut tentang angka kredit itu masih berlaku yang Permenpan 06, Pak. Karena selama ini kami belum melakukan revisi Permenpan 06. Yang tidak berlaku itu adalah peraturan bersama nomor 41 dan nomor 13 seiring dengan peraturan BKN nomor 11 2022 turun yang diundangkan di Agustus 2022. Di situ di halaman, saya lupa halaman berapa, memang peraturan bersama Menteri Sosial itu dicabut. Itu peraturan bersama Menteri Sosial nomor 41 dan nomor 13 itu terkait tentang petunjuk teknis. Jadi pelaksanaan secara teknisnya. Tapi kalau angka kredit masih berlaku, Bapak. Masih berlaku. Kan berbeda itu ya, Pak. Kalau di angka kredit itu Permenpan 06, kalau yang di peraturan bersama Menteri Sosial nomor 41 itu tidak ada menyangkut angka kredit. Nah, jadi kita tetap mengacu ya, Pak, untuk butir-butir kegiatan tetap di Permenpan 06. Jadi itu tidak, kita dalam menyusun butir kegiatan, melaksanakan kegiatan masih tetap mengacu ke Permenpan 06. Itu saja Bapak. Jadi tidak usah tidak usah ada keraguan atau pusing untuk kok ini udah maksudnya ada peraturan baru itu dicabut, enggak. Yang Permenpan 06 tetap kita mengacu ke situ ya Pak, tentang butir-butir kegiatan. Yang dicabut itu peraturan bersama Menteri Sosial nomor 41 tentang petunjuk teknis. Nah, di dalam petunjuk teknis itu hanya untuk tentang pelaksanaan kayak perpindahan jabatan, pemberhentian, pengangkatan. Nah, itu dicabut peraturannya. Nah, kita mengacu ke Perka BKN nomor 11 yang terbaru tentang petunjuk teknisnya. Tapi kalau untuk butir-butir kegiatan tetap ke Permenpan 06. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Pak. Mungkin dilanjut. Ada. Silakan, Mbak Nur. Ya, ini Mbak Indra masih mengetik sepertinya. Mbak Indra gimana? Apakah sudah selesai untuk chatnya? Belum. Oh, masih. Oke. Baik, masih ada sekira 5 menit. Apakah kita menunggu Mbak Indra? Kalau enggak nanti tadi sudah ada ini ya Pak Indro ya. YouTube Pak Indro, email Pak Indro, dan juga tadi sudah ada handphone mungkin ya. Silakan nanti boleh menghubungi Pak Indro terkait dengan pertanyaan tahapan ini ya, seri ke-8 tahapan. Kalau misalnya memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin penutup dari Pak Indro sebelum saya ke Bu Rini. Begitu mungkin Pak Indro. Baik, terima kasih Mbak Nur. Bapak-Ibu sekalian, mungkin demikian yang informasi yang dapat saya sampaikan. Pada intinya banyak keterbatasan dari saya. Bila mana ada hal yang kurang berkenan atau kurang lengkap dan sebagainya, saya minta maaf. Terakhir, untuk membalas Mas Apit yang nyanyi, saya akan buat pantun nih. Tolong nanti dicakepin ya. Burung dara, burung belibis. Terbang jauh ke Papua. Tak terasa waktu kita sudah habis. Terima kasih atas partisipasinya. Akhirnya bila mana ada soal dadang, boleh kita numpang sikat gigi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Indro atas materinya. Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu juga kita semuanya di sini. Izin Bu Rini, apakah masih bergabung? Apakah sudah beralih ke tempat lain? Bentar Bu Nunung. Oke. Masih ada. Baik teman-teman. Tadi sudah disampaikan ya materi terkait dengan tahapan penyuluhan sosial ya. Oke. Dan di tahapan itu ada persiapan, ada pelaksanaan, dan ada evaluasinya lah kata kuncinya.
Dan di persiapan apa-apa yang harus dilakukan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Indro. Ada harus persiapan tuh materinya apa, siapa sasarannya dan sebagainya. Kemudian di pelaksanaannya tuh bisa langsung, tidak langsung, kemudian bisa dengan menggunakan alat atau tidak menggunakan alat. Tadi udah banyak contohnya juga dari Pak Indro ya, Bapak Ibu ya. Jadi tinggal bagaimana Bapak Ibu bisa menerapkan contoh-contoh yang tadi disampaikan oleh Pak Indro di lapangan oleh Bapak Ibu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu butuh materinya, nanti Pak Indro akan memberikan materinya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Indro, sama dengan pemateri yang lainnya akan memberikan bahan bacaan untuk teman-teman lebih memperkaya terkait dengan apa-apa yang disampaikan oleh pemateri. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tetaplah bersemangat, tetaplah sehat, tetaplah untuk menjadi seorang penyuluh yang memiliki integritas, tanggung jawab, dan dirindukan kehadirannya oleh masyarakat sebanyak mungkin. Karena tanpa Bapak Ibu mungkin sebagai agen perubahan, mungkin masalah-masalah sosial kurang dapat terselesaikan. Tapi dengan kehadiran Bapak Ibu diharapkan permasalahan sosial itu bisa sedikit demi sedikit teratasi karena ada peran serta dari Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Indro tadi berupa materi contoh-contoh kegiatannya, Bapak Ibu bisa melihat itu di dalam teorinya, bahwa ada tahapan-tahapan terkait penyuluhan sosial, mulai dari tahapannya harus apa saja, mempersiapkan materinya, memetakan siapa sasarannya, kondisinya bagaimana, materi yang cocoknya apa, kemudian tempatnya ada di mana, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan hasil persiapan itu, Bapak Ibu kemudian melakukan kegiatan penyuluhan sosialnya disesuaikan dengan persiapan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ya. Dan untuk melaksanakan ini juga penyuluhannya bisa penyuluhan secara langsung, bisa tidak langsung. Tadi Pak Indro sudah contohkan ya, secara tidak langsung Pak Indro tadi udah contohkan pakai apa. Yang langsung Pak Indro langsung ke daerah bencana, ke Papua, kemana ya. Dan itu pun bisa Bapak Ibu tiru ya. Kemudian juga sekaligus Bapak Ibu bisa memonitoring dan mengevaluasi terkait dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan perencanaannya atau belum? Apa yang perlu diperbaiki? Apa yang perlu dilengkapi? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Semangat dan tetap sehat. Semoga apa yang disampaikan dan upaya Pusdiklat Bangprop melakukan peningkatan kapasitas bagi Bapak Ibu sebagai penyuluh sosial ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu melaksanakan tugas di lapangan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Nunung. Ya, terima kasih Pak Indro. Terima kasih teman-teman. Tetap sehat dan tetap semangat ya. Oke, baik. Kita foto bersama dulu. Bapak Ibu kita buka kameranya dulu untuk kegiatan kali ini. Kita foto bersama dulu. Mohon ditampilkan kameranya. Bentar. Ya, silahkan. Saya akan mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Baik, di slide kedua. 1, 2, 3. Nah, slide ketiga. Ya, slide ketiga senyum semuanya. Oke. Slide keempat juga senyum semua. Oke. Buka masker. Buka masker ya. Baik, izin Pak Indro. Saya pakai masker karena di ruangan ya. Meminta nomor Pak Indro. Monggo kalau berkenan disampaikan di chat sebelum saya tutup. Kalau enggak di materi sudah ada email, mungkin bisa menghubungi lewat email. Baik Bapak Ibu, materi sudah ada di chat, ya. Absensi juga sudah ada. Silahkan kami tunggu absennya sampai pukul 12 hari ini. Setelah itu kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sesi ke-9 warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Oke, sehat selalu. Izin live ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga Ibu tetap sehat, Bu. Bu Dokter.